Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Najma Firdaus, yang kedua Ali Mustaqim. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum berkaitan dengan pengembangan studi suatu bidang studi atau mata kuliah atau mata pelajaran, dan pengembangan kurikulum pendidikan secara menyeluruh. Kedua hal tersebut berkontribusi untuk berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan saling bergantungan. Selain itu, dalam kurikulum 2013 Indonesia terdapat 5 landasan kurikulum, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, yang ketiga landasan psikopedagogik, yang keempat landasan teoritis, dan yang kelima landasan yuridis. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yang keempat adalah prinsip praktis, dan yang kelima adalah prinsip efektivitas. Kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi menyangkut relevansi secara internal dan eksternal. Secara internal mencakup relevansi yang terjadi di antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal mencakup relevansi antara komponen kurikulum yang dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu prinsip fleksibilitas. Mencakup pertimbangan dalam sifat kurikulum yang dikembangkan, yaitu luas, lentur, atau fleksibel, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan keadaan, tempat, waktu, kondisi yang dihadapi dan selalu berkembang. Dalam kaitan ini menyangkut pula pertimbangan terhadap keberadaan peserta didik dalam hal kemampuan dan latar belakang kehidupannya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, adalah kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, yakni bertahap dan berjenjang, maupun secara horizontal, baik dalam tingkat kelas ataupun jenjang pendidikan dan antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Kemudian yang keempat, prinsip praktis, adalah mengusahakan agar kegiatan dan kemampuan tidak mubazir dalam segala hal, seperti waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain yang harus dilakukan secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Yang kelima adalah prinsip efektivitas, mengusahakan agar kegiatan perkembangan kurikulum mencapai tujuan dengan tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu evaluasi pengembangan kurikulum. Bendon mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan evaluasi mengacu pada suatu proses untuk menentukan nilai suatu yang dievaluasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Guba dan Likon mendefinisikan evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Suatu yang dipertimbangkan dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan tertentu. Hal yang menjadi karakteristik evaluasi yaitu evaluasi merupakan suatu proses dan berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Pihak-pihak yang terkait dengan perkembangan kurikulum, yang pertama adalah guru dan peserta didik, yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah komite sekolah, dan yang keempat adalah pemerintah. Kemudian kita lanjut ke proses pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pelaksanaan pengembangan kurikulum tingkat sekolah dilakukan oleh kepala madrasah selaku administrator dan supervisor madrasah yang bertugas memberikan arahan kepada seluruh stakeholder madrasah, terutama guru, untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat mengembangkan kurikulum madrasah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Melaksanakan bahan kurikulum tingkat kelas dilaksanakan oleh guru. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang guru masuk ke ruang kelas dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama, mengabsen peserta didik, memberikan materi pembelajaran. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus sekreatif mungkin agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh dengan proses pembelajaran tersebut. Nah, sekian mungkin penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.